perbedaan pendapat, ikhtilaf dalam mensyarah sebuah kitab, apalagi kitab nasab, mestinya tidak dihadapi dengan emosi, nggak seperti kebakaran jenggot, marah-marah, mempersekusi, mencaci maki. Memalukan itu ya, tidak mencerminkan orang yang alim. Apalagi mengatakan ini adalah begal nasab. Saya nggak habis pikir, kalau ini dianggap begal nasab, lalu bagaimana jadinya nasib orang yang dibegal nasabnya? Jangan-jangan nanti ada istilah habis begal nasab, terbitlah begal nasib. Tuh kan malu-maluin, kasihan kan? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jaga lisan untuk tidak mencaci maki, sebab itu sama halnya kita mencaci maki diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Rajuang, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Di video kali ini ada hal yang menurut saya menarik untuk kita diskusikan, nasihat dari salah satu kiai, salah satu gus, yang sebenarnya beliau ini sudah sering memberikan tanggapan kepada kisruh yang terjadi antara Kiai Imaduddin yang mempersoalkan tentang nasab Ba'alawi, kemudian sering juga memberikan kritikannya, nasihatnya kepada habaib, para habaib kalangan Ba'alawi. Nah, tentu di awal video sahabat-sahabat sudah melihat sendiri siapa gus, siapa kiai yang saya maksud itu. Nah, namun sebelum kita masuk dalam pembahasan video kita kali ini, saya ingin mengajak untuk sahabat-sahabat, teman-teman mungkin yang baru berkunjung di channel ini, untuk memberikan supportnya, memberikan support dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian like juga jika kalian suka dengan video seperti ini, video edukasi seperti ini, share kepada teman-teman kita yang lain, kemudian saya tunggu komentar kalian ya. Saya berharap kita bisa berkomentar, bisa berdiskusi di kolom komentar. Ki Abdul Razak atau Gus Abdul Razak adalah salah satu dari kalangan zuriat Wali Songo yang beberapa kali keterangan dan pernyataannya beliau sepakat dengan hasil kajian Kiai Imaduddin. Di awal video saya sudah perdengarkan sendiri bagaimana pernyataan beliau soal kalangan Ba'alawi itu yang memberikan respon kurang bijak mungkin ya. Ketika Kiai Imaduddin di awal-awal mempersoalkan nasab Ba'alawi yang dianggap rukat, tidak nyambung. Nah, respon yang kemudian diberikan oleh kalangan habaib, beberapa oknum habib itu adalah marah-marah, adalah mempersekusi, adalah sibuk mendoktrin di sosial media, terutama di YouTube. Ini kan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ki Abdul Razak menganggap bahwa karakter yang mereka tampilkan setelah mereka dikritik nasabnya itu justru lebih menguatkan kita bahwa mereka benar-benar risih dengan kajian Kiai Imam. Nah, di kesempatan yang lain, saya juga pernah melihat penyampaian dari Gus Abdul Razak yang mengatakan jika memang Robito Alawiyah atau RA Habib Taufik ya itu resah dan tidak terima dengan pernyataan Kiai Imaduddin yang mempersoalkan nasab Ba'alawi, jika mereka memang tersinggung dan merasa difitnah, harusnya Kiai Imaduddin itu dilaporkan ke pihak yang berwajib. Agar apa? Agar semuanya bisa clear. Itu yang sebenarnya ditunggu-tunggu. Nah, pertanyaan kemudian kenapa sampai detik ini mereka tidak berani melaporkan itu justru menguatkan kita, lebih membuat kita bertanya-tanya, apakah benar hasil kajian Imaduddin ini? Apakah benar bahwa mereka para kalangan Ba'alawi rukat nasabnya? Kenapa mereka reaksinya hanya marah-marah? Kenapa mereka reaksinya hanya menghina? Kenapa reaksi mereka hanya bilang
begal nasab lah dan lain sebagainya. Istilah-istilah seperti ini harusnya mereka tidak perlu keluarkan. Tidak mesti reaksi seperti itu yang dikeluarkan oleh kalangan Ba'alawi itu, kalangan habaib itu. Justru ketika misalnya mereka tidak terima dengan pernyataan Kiai Imad, dengan pernyataan Gus Abbas, dengan pernyataan Gus Fuad dan beberapa zuriat Wali Songo yang lain yang meragukan nasab mereka, harusnya secara kelembagaan RA itu harus menyikapi itu. Ya minimal melaporkan yang bersangkutan ke pihak yang berwajib, karena pasti mereka merasa dirugikan. Yang memverifikasi nasab adalah RA secara kelembagaan. Tentu yang disindir oleh Kiai Imaduddin adalah RA-nya, Rabi'atul Alawiyah. Jadi bukan person Habibnya, sekalipun yang bereaksi ini adalah bukan lagi RA, tapi person-person para Habib itu yang merasa dia terganggu dengan itu. Yang kedua adalah mungkin beberapa muhibbin mereka, para pendukung fanatik mereka itu mulai ragu, sehingga yang mereka kerjakan adalah membantah nasab, membantah kajian Kiai Imad dengan cara doktrin, dengan cara menyalahkan, dengan cara mengeluarkan istilah-istilah begal nasab dan lain sebagainya. Itu yang mereka kampanyekan. Ya sangat tidak sangat tidak terpuji, dan kemudian yang kedua arogansi mereka justru lebih kelihatan dengan adanya kajian Kiai Imad. Mereka merespon bukan dengan cara atau tutur kata yang baik, cenderung rasis, cenderung menghinakan, cenderung ya kita tahu sendirilah bagaimana beberapa kalangan Habib itu, Bahar Smith misalnya, Rizik misalnya yang bereaksi, Taufik, Hanif, mereka mengeluarkan redaksi atau kalimat-kalimat yang tidak pantas keluar dari orang yang mengaku sebagai zuriatnya Nabi, sebagai orang yang mengaku cucunya Nabi. Bukan akhlak itu yang kita tunggu. Umat Islam, terutama warga Nahdiyin yang banyak bercokol di para barisan muhibbin itu harus kita cerdaskan. Jangan memberikan doktrin yang kemudian menindakbobokkan mereka seolah-olah mereka harus percaya 100% dengan perkataan-perkataan para oknum-oknum Habib ini. Kan ini yang terjadi. Banyak kalangan umat Islam yang sangat fanatik kepada para habaib, mereka tidak berani mempersoalkan nasab para habaib itu. Kenapa? Karena mereka takut dengan beberapa doktrin para habaib itu yang mengatakan bahwa mereka akan sul adab ketika mempersoalkan itu. Yang mempersoalkan nasab habaib itu sama dengan tidak percaya bahwa Rasulullah punya keturunan. Atau kasarnya orang yang mempersoalkan nasab habaib adalah orang yang tidak suka dan benci kepada Nabi besar Muhammad SAW. Padahal bukan itu yang diperjuangkan oleh Kiai Imad. Kita tahu sendiri. Gus Abdul Razak atau Ki Abdul Razak di beberapa kesempatan yang saya lihat dia mengatakan bahwa justru yang kita lakukan ini adalah bentuk memuliakan Nabi dari orang-orang yang mengaku sebagai cucunya tapi memberikan karakter dan akhlak yang tidak terpuji. Nah, apakah harus kita benarkan para kalangan Habib yang rasis itu karena dia mengaku sebagai cucu Nabi? Saya pikir tidak. Dan kita tetap kekhawatirannya adalah jangan sampai kemudian hari orang-orang Islam justru menganggap bahwa Nabi ini adalah karakternya keras, karakternya frontal, karakternya arogan. Dengan apa? Dengan tampilan para Habib-Habib, oknum-oknum Habib ini yang memberikan itu di permukaan, menonjolkan itu di hadapan jamaah. Khawatirnya kita seperti itu, sehingga munculnya Kiai Imad, munculnya Gus Abbas dengan beberapa zuriat Wali Songo itu membuktikan bahwa mereka sebenarnya cinta dan sangat memuliakan Nabi, sehingga tidak mau dan khawatir ketika Nabi besar Muhammad SAW itu dikategorikan sebagai orang yang arogan. Saya pikir seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Dan saya tunggu komentar kalian.
Saya berharap kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Bagaimana pandangan kalian soal kalangan Ba'alawi ini yang sampai detik ini belum berani memberikan respon yang positif. Congkaknya mereka masih kelihatan, arogansi mereka masih kelihatan, kesombongan mereka masih kelihatan. Dan belum ada itikat baik dari mereka untuk menguji tesis Kiai Imad ataupun meminta maaf jika memang mereka rungkat, jika memang mereka salah. Mungkin kita ketemu di video selanjutnya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih kalian sudah berkunjung di video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.